wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadin Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki, amin. Pada video ini saya kedatangan sebuah TV LCD ya, model lama ini, LCD sub 32 inci. Jadi kerusakan TV ini yaitu tidak bisa start ya, tetapi lampu indikator sempat menyala ya. Lampu indikator sempat menyala kalau kita pijit tombol power ini tidak ada remote-nya. Ini saya coba pijit tombol power. Nah, dia sempat menyala hijau begini ya. Tetapi tidak ada tampilan di TV-nya, kemudian kembali mati ya. Kembali mati. Tidak ada nyala lagi warna merah ataupun yang lain ya. Nah, saya pijit lagi. Dia menyala lagi warna hijau, kemudian mati lagi. Hanya begitu aja. Begitupun juga kalau saya cabut dari power ini, saya colokkan lagi, tidak ada reaksi kecuali kita pijit tombol power ini. Nah, sempat nyala hijau tetapi kembali mati juga. Oke, untuk mengetahui kerusakannya mari kita coba perbaiki ya. Mudah-mudahan masih bisa terselesaikan. TV model agak lama ini ya. Ini sudah saya bongkar ya. Ini dia untuk dalamannya. TV LCD sub yang tadi kondisi mati dan lampu indikator sempat menyala. Untuk model TV-nya yaitu ini ada di sini ya, ada di tutup belakangnya. Nah, ini model TV-nya. LC32A33M ya, ini dia untuk modelnya. Oke bosku, ini akan saya coba cek tegangan ya. Saya akan coba tes tegangannya di sini. Nah, di sini ada tertulis ya. Di soketnya sini ini ada tertulis keterangan ya. Ini 13 volt ground, 3 AC detect PS on, pin 2 dari bawah 5 volt ya, bus 5 volt, berarti ini untuk standby. Kemudian pin 3 dari bawah FPS on ya. Nah, ini saya akan coba ukur-ukur untuk tegangan di soketnya ini ya. Nah, ini untuk pin 2 dari bawah tadi keterangannya 5 volt, coba saya ukur. Nah, dan di sini benar terukur 5,1 volt. Kemudian untuk tegangan 13 volt di sini ya. Nah, ini yang mulai dari kabel putih ini tegangan 13 volt, 3 pin ya. Coba saya ukur. Nah, di sini tidak ada 13 voltnya, ternyata belum hadir. Apa mungkin karena masih standby? Coba saya pijit tombol power ya, sambil saya ukur apakah sempat keluar 13 voltnya. Oke, saya pijit tombol power, ternyata benar sob, untuk tegangan 13 voltnya tidak keluar. Kalau 13 volt keluar, kemungkinan kerusakan ada pada mainboard ya sob ya. Karena mainboard tadi kelihatan seperti sudah respon start. Kalau dipinjit power sempat nyala hijau, harusnya asumsi saya untuk mainboard kemungkinan normal ya, kemungkinan ya sob ya, tapi tidak tahu juga. Nanti akan saya periksa satu persatu. Untuk langkah awal mungkin saya akan memeriksa untuk bagian ini sob ya, power supply-nya dulu. Ini akan saya buka dulu untuk power supply-nya biar tidak terlalu ribet memeriksanya. Untuk power supply sudah saya lepas. Saya akan coba periksa dulu untuk bagian power supply-nya ya sob. Nah, ini dia sob untuk cara memeriksa power supply. Biasanya untuk 5 volt ini selalu ada ya dalam kondisi TV mati ataupun standby ataupun menyala, ini tetap ada 5 volt. Di sini ada keterangannya. Dan di sini untuk 13 volt biasanya akan hadir ya di soket yang menuju ke mainboard ini di saat TV sudah menyala sob ya. Jadi di saat TV sudah menyala, udah ada perintah FPS on dari mainboard. Di sini sudah keluar tegangan di FPS on, maka di sini akan keluar jika power supply menyala. Jadi untuk memaksa start
power supply agar 12 voltnya keluar tanpa dipasang ke mesin atau mainboard, saya akan menjumper pin FS on ya, FS on dengan 5 volt ya, akan saya jumper dulu. Oke sob, tadi keterangannya untuk FS on ini pin 2 ya, pin 2 dari soket ini keterangannya ada di atas. Pin 2 5 volt. Oke, saya lupa. Untuk pin 2 5 volt, FS on pin 3 ya sob ya. Oke, saya akan jumper ya untuk pin 2 dan pin 3. FS on dengan 5 volt. Saya menggunakan resistor 100 ohm ya sob ya untuk jumpernya. Nah, saya menggunakan resistor 1 ohm. Akan saya jumper di sini saja ya untuk pin 2 nya. Kemudian untuk pin 3 nya saya jumper di sini. Nanti kalau memang power supply nya normal, kita nyalakan 13 volt itu harus ada di pin soket tadi ya, sesuai keterangan ya. Oke ya, ini sudah saya jumper ya, seperti ini ya, pakai resistor 100 ohm. Oke, sekarang akan saya colokkan untuk stekernya. Saya akan coba ukur-ukur lagi tegangannya. Oh iya sob, sebelum saya coba colokkan, saya akan sedikit menerangkan ya, sepengetahuan saya saja, untuk bagian power supply pada TV sub model ini. Nah, di sini ada sebuah trapo kecil, switching kecil ya. Di sini dengan menggunakan pinalnya yaitu TNY 274 ya ini. Nah, ini IC-nya TNY 274, yang mana untuk trapo switching yang kecil ini berfungsi untuk mengeluarkan tegangan 5 volt ya, yang menuju ke pin ini tadi, yang menuju ke pin 2 ini ya. Oke. Dan kemudian ini ada sebuah switching lagi, ada sebuah trapo lagi. Nah, di sini berfungsi sebagai PFC ya, sebagai trapo PFC. Kalau saya lihat dengan menggunakan drivernya ini, drivernya IC yang kecil ini. Nah, untuk driver IC PFC ini kalau nggak salah kodenya 5500 sob ya, ini kurang jelas juga. Oke, yang penting ini IC-nya yang 8 kaki SMD ya untuk driver trapo PFC ini. PFC ini yaitu berfungsi untuk menaikkan tegangan ya, dari sekitar 300 volt ke sekitar 400 volt ya, atau 390. Yang mana di sini memakai driver ini yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian memakai MOSFET juga di sini sob. Nah, di sini ada MOSFET-nya, berarti dia yang sebelah sini sob ya, di pendinginnya. Oke, saya lihat dulu untuk MOSFET-nya, MOSFET PFC. Jadi di sini kita harus mengenal cara kerjanya dulu untuk memperbaikinya ya. Nah, di sini ada MOSFET 2 buah. Kita nomornya berapa nanti saya lihat nih. Ini untuk PFC 2 buah ya. Dan ini 2 buah lagi untuk yang K4096 ya. K4096 ini untuk power supply final tadi yang saya sebutkan untuk menghasilkan tegangan 13 volt ya. Nah, yang ini untuk PFC. Nomornya tidak begitu terlihat sob ya. Nanti saya lihat untuk PFC nya K4087 sob ya. MOSFET-nya 1 ya, K4087, yang ini yang paling ujung, dan yang ini adalah dioda sob ya. Yang ini dioda PFC, yang ini untuk MOSFET final sob ya. Nah, jadi yang 2 buah MOSFET ini, 2 buah MOSFET ini sob. Nah, ini adalah final untuk trapo ini ya, trapo yang ini. Nah, yang ini yang paling ujung ini ya, ini traponya untuk menghasilkan tegangan buat
13 volt ya, untuk 13 volt. Dan nanti saya ukur kalau sudah nyala. Saya pun tidak begitu hafal, setahu saya yang ini untuk 13 volt ya, yang menuju ke soket ini nanti ke mainboard. Oke, sekarang akan saya nyalakan. Tanpa menggunakan mainboard dengan menjumper PS on dengan 5 volt sob ya. Oke, saya nyalakan dulu. Sudah menyala sepertinya. Sudah masuk untuk tegangannya. Nah, sekarang saya akan ukur tegangan di elko besar ini ya, tegangan di elko 450 voltnya. Apakah sudah ada tegangannya? Oke, di sini pinnya. Oh, ini mati ya. Di sini pinnya untuk elko besarnya. Nah, ini sudah terukur 397 volt sob ya. Berarti untuk tegangan VFC ini sudah normal sob ya. Kemudian akan saya ukur untuk outnya ya di sini. Untuk out 13 volt dari trafo final ini. Nah, di sini di dioda outnya ternyata masih 0 volt. Dan untuk 5 volt masih ada di sini. 5 volt ada sob ya. Terlihat tidak? Nah, untuk 5 volt di sini ada ya. 5 volt ada, tapi untuk 13 volt tidak ada. Yang dari trafo kecil ini 5 volt sudah normal. Atau ini benar ada trouble di power supply. Oke sob, lanjut akan saya coba pelajari dulu untuk bagian blok dari ini ya sob ya. Bagian blok dari driver trafo yang ini ya. Yang di sini menggunakan penguatnya yaitu MOSFET. Yang tadi saya sebutkan ya, yang sebelah sini, yang 2 buah ini MOSFET-nya 1, 2 ya. Dia untuk trafo yang ini. Sedangkan di sini saya lihat untuk drivernya ternyata di sini tidak menggunakan IC sob ya, hanya ada transistor, dioda dan resistor ya. Nah, di sini dari ini elko yang 300 volt min. Ini yang min, ini yang plus ya. Plus di sini masuk ke resistor ukuran ratusan kilo ohm. Ya, ini ratusan kilo ohm. Di sini sebagai supply untuk driver biasanya memakai resistor ratusan kilo ohm. Ini 564 berarti 564 kilo ohm ya. Yang ini kodenya 564 resistornya. Kemudian yang ini 274 berarti 270 kilo. Kemudian 274 lagi. Kemudian 184. Nah, ini juga sama. Ini juga resistor ukuran ratusan kilo ohm di sini. Nah, untuk ini langsung ke sini dari ujung resistor yang terakhir ini, yang di seri ini 42. Dia masuk ke sini, kemudian masuk ke resistor ini untuk ke pin gate MOSFET sob ya. Kalau saya lihat dipelajari seperti ini cara kerjanya. Dia tidak menggunakan IC. Oke, akan saya coba ukur tegangan di drive di ini ya, yang buat supply driver ya. Saya ukur. Sob, untuk probe hitam ini saya posisikan pada elko minus ya. Elko minus berarti yang ini ya. Nah, ini 390 volt terukur. 390. Kemudian di resistor yang pertama. Oke, setelah resistor terukur. Ini tidak ada tegangan sob. Tapi kalau yang di sini resistor yang kecil yang ratusan kilo ini, di R pertama terukur 29, di R kedua 196. Kemudian di R ketiga ini
ada 99, kemudian di R terakhir 0,5 ya. Ini masih ada tegangan, tapi kalau yang ini dari plus menuju resistor 54564 ya. Nah, di sini cuma ada tegangan kecil banget. Terus sepertinya ini tidak ada tegangan ya. Nanti akan saya coba ukur-ukur untuk resistornya. Oke, saya matikan dulu. Oke, saya buang dulu tegangan di elko besarnya ya, takut nanti tersengat. Oke, setelah dibuang tegangan, kita posisikan pada ohmmeter ya untuk ininya. Kemudian coba saya ukur-ukur untuk resistor ini. Resistornya ukuran ratusan kilo ohm ini. Di sini yang 124 berarti 124 kilo. Bentar dulu ya. Oke, saya langsung ukur di bagian yang ini aja, resistor yang tadi tidak ada tegangan ya. Di sini di resistor 184. Nah, ini terukur 180 kilo normal ya. Kemudian yang di 274 ini juga normal, terukur sekitar 270 kilo. Kemudian ini di resistor yang ketiga ini 270 kilo juga. Kemudian resistor yang ini yang paling besar nilainya 564 berarti 564 kilo ya. Nah, ini tidak ada nilai terukur, seperti putus sob ya. Nah, resistor yang ini coba saya zoom dulu. Nah, yang ini sob, resistor 564 tertulis di body. Ini kalau diukur tester seperti putus. Oke, ini saya akan coba lepas dulu ya untuk resistor yang ukurnya tadi 564 ya. Yang ini ya. Coba saya lepas dulu. Saya ukur nanti sambil dilepas ya sob. Oke, ini sudah terlepas untuk resistornya. Akan saya coba ukur lagi setelah dilepas ya. Ternyata benar sob, tidak menunjuk nilai sama sekali ya. Tidak menunjuk nilai sama sekali resistornya. Oke, sepertinya ini resistor putus sob yang menuju rangkaian driver ya. Namanya 564 sob ya, untuk kodenya 560 kilo. Oke sob, akan saya coba carikan untuk resistor ini yang tadi terukur putus ya. Oke sob, ternyata untuk resistor yang nilai 560 kilo saya tidak ada. Ini ada nilai berapa ini, 480 kilo ya. Kuning, ungu kuning ya, 480 pas 90, agak lupa saya ini, 480 ya, 480 kilo ohm. Ini akan saya coba pasang ya. Oke sob, ini akan saya pasang resistor. Ini pakai resistor bukan SMD sob ya, resistor biasa, karena saya yang SMD tidak sempat nyari tadi. Saya pasang yang resistor biasa dengan nilai 480 ya. Yang aslinya sebenarnya 500-an. Tapi tidak apa-apa sih. Kalau resistor ratusan ini toleransinya besar sob ya. Nah, ini udah saya pasang ya, menggantikan resistor tadi yang putus. Seperti ini pemasangannya. Oke, bisa terlihat sob ya. Sekarang akan saya coba nyalakan lagi power supply-nya setelah pergantian resistor yang saya tadi perkirakan putus sob ya. Oke sob, saya nyalakan. Ini masih pada posisi DC pole. Untuk ground saya ambil di sini ya.
Kemudian ini untuk di dioda yang kayak MOSFET. Nah, ini terukur ada 13,4 volt. Mungkin bisa dilihat sob ya. Terukur 13,4 volt nih, biar lebih jelas lagi. Ini sudah keluar sob ya. Nah, di dioda yang ini terukur sekitar 13,4. Kemudian di dioda yang satu lagi ini ada dual out sob, ternyata ini 62 volt ya. Mungkin ini untuk supply inverter sob ya, yang 52 volt ini 62 volt ya. Oke. Nah, ini yang 13 volt di dioda yang ini. Kemudian yang 62 volt di dioda yang ini sob ya. Ini ada dua buah dioda ternyata. Nah, kalau dilihat didekatkan ini. Dan untuk di soket ini, coba saya ukur di soket ini. Nah, di sini sudah ada 13 volt. 13,4 volt di sini sudah terukur ya sob ya. Di soket yang ini yang menuju mainboard ini. Oke, sepertinya untuk power supply sudah saya perkirakan normal. Akan saya coba lanjut pasang ke unitnya lagi ya. Akan saya coba ukur lagi di pin 2 soket ini untuk 5 voltnya. Nah, ini sudah hadir. Kemudian untuk 13 voltnya di sini masih belum hadir ya. Coba saya pijit untuk tombol powernya. Nah, ini tombol powernya sudah saya pijit. Nah, seperti sudah ada suara ya. Kita ukur di soket ini. Nah, 13 voltnya sudah ada sob. TV-nya pun sepertinya sudah nyala sob ya. Sudah ada suara-suaranya. Di sini untuk di mainboard pun sepertinya tegangannya untuk 5 volt sudah ada ya. 5 volt sudah ada. Kemudian di sini 1,5 ada ya. Sepertinya sudah menyala sob. Coba kita lihat tampilannya. Oke sob, ini ternyata benar sudah ada tampilan ya, noise smoothnya. Coba saya kasih anten dulu. Coba saya kasih anten sob. Alhamdulillah ini dikasih anten, suaranya pun sudah keluar, gambarnya keluar ya. Masih lumayan mulus ya untuk ukuran TV tua seperti ini. Di sini hanya Polaris sepertinya sudah agak sedikit kena sob ya. Maklum ini TV tua. Mungkin sekian saja dulu untuk tutorial kali ini, kerusakan TV LCD sub yang tadi seperti video awal tadi. Ternyata kerusakannya sepele ya, hanya di bagian power supply. Hanya pencariannya aja yang cukup menyulitkan, yaitu resistor yang menuju driver ya, dengan ukuran 560 kilo. Saya ganti tadi dengan 480 kilo ya, dengan resistor biasa. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.